Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian senantiasa diberi kelancaran dalam belajar ya. Nah, ibu kali ini akan menerangkan materi tentang fabel. Nah, ada yang pernah tahu apa itu fabel? Fabel ini termuat dalam KD 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel daerah setempat yang dibaca dan didengar. KD 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan fabel daerah setempat yang dibaca dan didengar. Apa itu fabel? Fabel merupakan cerita fiksi bertemakan binatang, manusia yang diperankan oleh hewan seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Fabel juga disertai dengan pesan moral yang tersirat. Untuk ciri-ciri fabel, tokoh utamanya adalah binatang. Alur ceritanya sederhana, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci, gaya penceritaan secara lisan, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Dan yang terakhir, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Tahukah kamu, fabel berkembang pada abad pertengahan. Koleksi fabel yang dibuat pada akhir abad ke-12 oleh Marin de France. Untuk struktur fabel, diantaranya ada judul, orientasi, komplikasi, resolusi, dan terakhir koda. Untuk orientasi, merupakan pendahuluan cerita dengan perkenalan tokoh-tokoh dan tempat terjadinya cerita. Untuk komplikasi sendiri, merupakan pengenalan masalah hingga terjadinya konflik dan klimaks cerita. Resolusi adalah konflik yang memuncak mulai masuknya tahap penyelesaian. Dan yang terakhir, koda. Koda ini merupakan bagian penutup cerita. Biasanya, koda memuat tentang kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Untuk unsur intrinsik cerita dalam fabel, diantaranya ada tema, latar, tokoh, watak, alur, sudut pandang, dan terakhir amanat. Untuk kebahasaan fabel, bisa dilihat ini yang pertama ada kata sifat. Kata sifat ini mendeskripsikan karakter pelaku, baik penampilan fisik maupun kepribadian. Contoh, cantik, sombong, dermawan, bijaksana, dan lain-lain. Untuk kata keterangan, menggambarkan latar tempat, waktu, dan suasana. Contohnya, sejuk, berawan, di rumah, di hutan, di sore hari, dan masih banyak lagi. Untuk kata kerja ini menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. Contoh, terjatuh, naik, pindah, berjalan. Sekarang kalimat langsung. Kalimat langsung ini yang dianjurkan langsung oleh tokoh. Kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik. Contohnya, tolong semut, aku terjebak di lumpur hidup, teriak si semut. Kemudian di sini ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung: tidak menggunakan tanda petik. Intonasinya, cara membacanya datar. Kemudian ada konjugasi waktu. Di antaranya ada ketika, sejak, sementara, sambil. Untuk penggunaan kata depan ada banyak macamnya. Contohnya, tempat keberadaan bisa dituliskan dengan di, pada, dalam, atas, dan lain-lain. Untuk arah asal bisa disebutkan dengan dari, dan masih banyak lagi seperti arah tujuan, pelaku, alat,
perbandingan akibat tujuan yang bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian untuk jenis-jenis fabel. Jenis-jenis fabel ada dua. Yang pertama, fabel modern. Fabel modern ini menceritakan munculnya karena sengaja ditulis dengan kurun waktu yang belum relatif lama. Cerita fabel ini dibuat sebagai sebuah ekspresi kesusastraan. Ciri-ciri dari fabel modern ini adalah karakter pada setiap tokohnya unik, ceritanya bervariasi, bisa panjang atau pendek, temanya lebih rumit dan terkadang berupa epik. Untuk jenis yang kedua ada fabel klasik. Fabel klasik ini menceritakan cerita yang memandang sudah dikenal sejak zaman dahulu, yang tidak diketahui jelas kapan waktu munculnya. Untuk ciri-ciri dari fabel klasik ini, temanya lebih sederhana, cerita pendek, banyak terdapat pesan-pesan moral dan sifat hewani dari tokoh masih sangat melekat. Contohnya, kisah kancil dan buaya. Sekarang kita perhatikan contoh dari fabel. Ini beberapa contoh dari fabel. Yang pertama ada kancil dan buaya, cerita landak dan anjing, lebah si gudang madu, semut dan belalang. Ini ada tupai dan ikan gabus dan masih banyak lagi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.